Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Isra. Saat ini seperti Anda saksikan, kita berada di suatu tempat yang begitu sebenarnya nyaman, ya, jauh dari kebisingan. Dan kebetulan di belakang saya kita lihat sudah berkumpul teman-teman Isra. Mereka mungkin sedang bercengkrama sambil saya lihat sedang melukis gitu. Dan kali ini kita membahas masalah ini, masalah yang namanya lukisan surrealis. Seperti apa itu? Yuk kita lihat mereka di belakang. Mari. Assalamualaikum. Wah, mari. Jadi tertarik nih sahabat Isra. Kita lukisannya luar biasa. Kalau disuruh ceritakan ke saya nggak ngerti siapa ini. Mungkin sahabat Isra nanti kita cobalah. Kebetulan saya jalan-jalan singgah kemari, suasananya adem, tidak ribut. Paling tidak hari ini kita coba mengupas lah. Temanya nih mengenai lukisan surrealis. Saya arahkan ke Bang Id nih kan. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman di sini. Bang Id, ini ada lukisan. Di situ ada perahu kecil. Itu ada kerak telur menurut saya. Di sini ada kayak apa itu? Mutiara. Tapi terlalu besar atau terlalu kecil saya nggak tahu, nanti bisa jelaskan. Kemudian kalau di latarnya itu ada apa? Langit ya. Langit, terus ada awan-awannya. Ada yang tanah membelah. Bisa diceritakan mengenai lukisan yang baik? Lukisan ini menciptakan sebuah kondisi. Sebenarnya saya arahnya ke seni di Aceh. Oh iya. Orang seniman di Aceh. Sebenarnya banyak sekali mereka yang hebat sebenarnya. Tapi karena kondisi mereka tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan karena serangan macam. Nah, kalau sekarang kan habis perang, kan kondisinya belum pulih. Secara jadi mereka tidak ada. Jadi kita belum bisa jalan. Itulah masalah sekarang. Kenapa? Ini jalan sudah ada. Filosofinya ya. Jalan sudah ada sungai. Semua sudah siap, perahu sudah siap. Jadi sudah telur pecah, kita keluar. Kendalanya air yang belum ada. Sehingga tidak bisa jalan. Air itu kan sumber kehidupan. Masalahnya mana Aceh? Masalahnya di sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Masalahnya di sumber kehidupan. Sehingga mereka belum bisa jalan. Padahal pelukis Aceh sebenarnya kan nasional aja. Di nasional banyak pelukis dari Aceh. Pelukis nasional. Contohnya Adi Tirus, Akram. Siapa lagi ini? Siapa lagi? Banyak. Ada banyak lah ya. Salah dua mereka maju karena mereka hijrah ke Jakarta. Juga. Kalau mereka yang masih di sini keadaan. Kalau mereka hijrah keadaan yang bisa menerima, belum menerima, termasuk masyarakat juga belum bisa menerima. Belum bisa seni di Aceh kan, sama ya keadaan yang belum bisa menerima kita. Jadi pada intinya Bang Id, paling tidak ya seniman-seniman Aceh ini seperti tadi Bang Id katakan belum lebih tepatnya kita bilang ya, belum punya wawasan jauh mengenai lukisan ini karena kurang tidak mau pergi keluar gitu, seperti itu. Bagaimana sih? Dia ada dua kemungkinan. Pertama, idealis keacehannya mungkin tinggi dia. Dia mau
masih mau mengabdi di Aceh. Kalau dia memang pingin maksudnya ya cari rezeki kan, betul-betul cari rezeki. Kalau hijrah itu kan di tempat maju kan bisa saja dia maju kalau di tempat maju. Tapi kenapa dia masih bertahan di Aceh dengan resiko tidak ada Kemajuan. belum bisa diterima, tapi dia tetap masih bertahan. Bahkan banyak pelukis-pelukis atau seniman-seniman lain yang banting setir. Maka dari itu sahabat Isra, mudah-mudahan dengan keberadaan Isra ini paling tidak bisa memberikan menyemangati lah buat termasuk generasi muda pelukis-pelukis yang ada saat ini, kan menjadi suatu motivasi yang bagus dari Bang Id untuk bisa berkarya, dan tentu saja haruslah paling tidak cobalah belajar mencari pengalaman di luar gitu ya. Kita kan temanya surrealis ini. Ini sebenarnya surrealis ini definisinya apa sih? Lukisan saya dengar ada surrealis, realis, apa grafiti segala macam. Nah, kok surrealis ini lebih ke apa ini? Kalau realis nyata dia real kan, kenyataan. Kalau surrealis itu di bawah alam nyata, nyata tapi tidak bisa lebih tepatnya ya khayalan gitu. Maksudnya dikasih ya warna-warna imajinasi ya, supaya ya untuk tidak bosan gitu ya. Oke. Maksudnya orang yang memandangnya lebih jauh lagi dah. Baik Bang Id, ini sahabat Isra, kita juga sambil jalan-jalan melihat juga ada Pak Bidal. Beliau ini di sekretaris Isra, Ikatan Seniman Seni Rupa Aceh, yang wah senang sekali bisa ketemu. Beberapa minggu yang lalu kita juga pernah talk show ya di Ngopi Seni ini, ngobrol sambil ngopi sambil berpikir yang positif tentu saja. Terkait dengan lukisan surrealis ini, kita tanyakan dulu ke Pak Bidal. Pak Bidal, mengingat lukisan surrealis ini peminatnya untuk di Aceh, kita bicara di Aceh karena kita berbicara Isra, ya kan? Tentu di Aceh. Menurut Pak Bidal sendiri ini banyak nggak peminatnya, terus untuk generasi muda tertarik nggak mereka di bidang ini nih? Untuk generasi muda sebenarnya sangat tertarik sekali, karena generasi milenial yang kita katakan sekarang ini, mereka kan cenderung melihat karya seni itu di medsos, di media sosial. Banyak mereka mengkoleksi hasil-hasil picture atau gambar-gambar dari misal Instagram. Nah, jadi semua itu kan berawal dari lukisan seperti ini, lukisan surrealis, dan banyak juga lukisan naturalis dan segala macamnya. Tadi kan Yatmat sudah mengatakan bahwasanya di dalam seni itu kan ada macam-macam, kayak seni musik juga. Ada dangdut, ada pop. Jadi kita nggak bisa melebihkan misalnya ini sedikit peminatnya atau ini banyak. Jadi setiap seni itu ada peminatnya, karena orang seni itu seperti berbicara, berkomunikasi. Kalau dalam lagu orang berkomunikasi dengan lirik, dengan suara. Jadi dengan seni orang akan berkomunikasi lewat gambar, lewat makna yang ada di sebuah lukisan. Jadi ini memacu kaum milenial maupun masyarakat umum pengen tahu ini maknanya apa gitu. Ini menceritakan tentang apa. Jadi dalam sebuah karya seni lukis itu ada cerita yang terkandung di dalamnya, kayak ada sebuah tema gitu. Kayak orang membuat sebuah film. Film itu kan diangkat dari sebuah cerita kayak Terminator tadi. Gimana menghadirkan makhluk luar angkasa ke bumi gitu. Padahal kan sebelumnya kan orang masih bercerita-cerita, ada nggak makhluk yang hidup di luar angkasa, ada nggak alien gitu. Tapi dalam film itu bisa dihadirkan, termasuk juga dalam lukisan itu bisa dihadirkan dengan tema seperti ini, dengan laut yang terbelah belum ada airnya, dengan langit yang menceritakan sesuatu. Jadi ada pesan-pesan yang disampaikan di sini. Kalau kita melihat yang nyatanya mungkin susah kita temukan ada seperti ini.
gambar lukisan seperti ini nggak akan kita temukan dalam kehidupan nyata. Tapi di dalam seni ini memungkinkan untuk dibuat. Ini memungkinkan, sama juga dalam film, sesuatu yang dicoba untuk dikomunikasikan. Nah, jadi masalah peminatnya yang Bang Iwang tanyakan tadi ini relatif, tergantung kita mengkomunikasikannya, menyampaikannya. Artinya Israel juga turut memberi gairah ya. Nah, kalau menurut Bang Aid sendiri ini terkait dengan Israel ini Bang Aid. Kan Bang Aid kan termasuk dari anggota Israel. Apa yang harus dilakukan terkait dengan ini? Tentu saja mungkin ke pemerintah, mungkin apa yang ada di benak kepala Bang Aid? Kesadaran ya, kesadaran untuk maju sebenarnya. Tapi kesadaran itu kan harus ditunjang oleh faktor beberapa itu. Betul. Tapi seni itu sebenarnya sangat membantu di segala bidang seni. Ya. Makanya kenapa Aceh ini nggak bangkit? Ya mana bangkit? Nggak ada semangat. Seni itu kan semangat, rasa. Nah, jadi Aceh ini sebenarnya perlu sentuhan seni. Biar bangkit. Istilahnya roh. Ya, Aceh ini kan bekas konflik. Jadi orang belum sembuh kali ini, belum pulih. Lukanya nih istilahnya masih menganga, baru kering aja, belum sembuh total. Karena kan ini faktor kendala Isra ini penting. Iya. Untuk menetralisir keadaan, karena orang berpikir di Aceh ini memang seni banyak, tapi seni kalah kaprah yang muncul. Nah, contoh gini, banyak karya-karya plagiat di Aceh. Banyak sekali. Masyarakat menganggap itu karya seni malah karena mereka belum paham. Makanya perlu Isra untuk mencerahkan lah, mendidik dan sebagainya masyarakat. Yang mana yang seni murni, yang mana yang plagiat, yang mana yang repro. Betul. Jadi ada tempatnya masing-masing. Iya. Enggak campur aduk kayak gini jadi satu. Betul. Ini kita memang jangan didiamkan terus. Itu sahabat Isra, kita di ngopi sendiri, ada manfaat juga nih kita ngobrol-ngobrol ya. Sebenarnya tidak direncanakan, tapi ini berguna buat sahabat Isra yang sedang nonton channel YouTube kita. Paling tidak nih buat kalian semua, terutama pelukis-pelukis juga. Isra hadir memang berusaha terus supaya bisa memajukan insan seniman, khususnya seni rupa di Aceh, terus berusaha gitu ya, walaupun dalamnya mungkin banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Artinya kita terus berusaha. Ada Bang Aid, kemudian ada rekan-rekan yang tidak sempat hadir di sini banyak, seperti ada Pak TM, ada Pak Rudi, nanti Pak Faisal. Seniman-seniman itu bergabung dalam Isra. Dan suatu saat nanti kita akan mengambil profil mereka, orang-orang yang luar biasa ini ditampung di satu badan yang namanya Isra ini, menampung terus nih. Terakhir sebagai penutup ya ke sekretaris Pak Bidel, dari bincang-bincang kita inilah ya buat pemirsa sahabat Isra yang ada di channel sekarang ini, program Isra ini yang ada di benak Pak Bidel untuk membangkitkan generasi pelukis, seniman seni rupa di Lok Semawe. Baik, Bang Iwang, ini cukup ini sebuah tantangan ya untuk Isra sendiri. Apa yang bisa dilakukan Isra atau apa program ke depan? Seperti yang disampaikan kawan kita tadi, Yatmat, bahwasanya seni di Aceh itu kita terikut-ikut dengan seni-seni yang ada di luar. Seperti ada India, kita gabung coplok-coplok. Jadi harus ada artinya kemurnian. Nah, jadi setiap Isra itu mengisi ya
mengisi celah-celah dan berangkat dari identitas Aceh. Kita harus punya ciri khas, kita punya potensi. Memang kita baru keluar dari konflik, tapi kita tidak boleh berlarut-larut dengan background yang pernah kita lewati sebelumnya. Masyarakat harus diberikan semangat untuk berkarya seni. Jadi kita berangkat dari orisinal seni yang ada di Aceh. Artinya banyak potensi-potensi yang ada di Aceh yang perlu kita kembangkan. Jadi kita juga penetral untuk terjadinya plagiat tadi. Ya. Jadi masyarakat harus dididik nih, artinya dididik nih bersama-sama dengan masyarakat. Maksudnya diberikan informasi yang betul. Mana ini plagiat dan mana yang benar-benar lahir dari ide dan kreativitas dari seniman dan potensi yang ada di daerah Aceh. ISRA hadir untuk itu dan kita berkreasi di dalam seni murni untuk kemajuan seni yang ada di Aceh dan khususnya di Kota Lok Sumawe. Kita bergerak dari Kota Lok Sumawe. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bang Iwan. Oke. Demikian sahabat ISRA, kita ngopi seni di tempat yang begitu sederhana, nyaman, asri. Mudah-mudahan ini bincang-bincang kita, pertemuan kita lah. Tapi jangan lupa untuk saksikan terus kita ngopi seni. Di depan nanti ada lagi pelukis-pelukis ISRA yang luar biasa, yang insya Allah tiap minggu lah kita akan adakan bincang-bincang seperti ini. Dan ini bisa bermanfaat ya buat sahabat ISRA yang ingin bergabung, welcome, punya program ke depan seperti itu. Akhirnya cuma itu saja yang bisa saya paparkan, saya hadirkan di Ngopi Seni. Untuk kali ini kita ketemu di lain kesempatan ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Dadah.